Kasian banget ya Alphard sekarang udah punya pesaing baru, terlahir adiknya. Saya nggak tahu bisa dibilang sempurna atau tidak ya, namun saya percaya untuk segmen yang mempunyai mobil Alphard pasti dia sudah mengetahui hal-hal ini. Yang pertama, brand image. Ya dong, kalau punya Alphard udah pasti kastanya udah tinggi. Walaupun mobilnya lebih besar dari Alphard, kalau brandnya bukan Alphard ataupun Toyota, pastinya nggak dibilang orang kaya. Yang jelas orang kaya mana yang nggak punya Alphard. Yang kedua, pesaing-pesaing lain menggunakan sistem mesin listrik, sedangkan Alphard masih menggunakan bensin. Bahkan sekarang sudah di-upgrade menggunakan bensin hybrid. Jadi tidak merepotkan pelanggan ataupun pengguna mobil yang harus mencharger mobilnya bila terjadi mogok di perjalanan. Dan yang ketiga, bayangin kalau teman-teman pergi dengan perjalanan jauh sampai keluar pulau ataupun kota. Menggunakan Alphard sudah pasti tenang, karena di setiap daerah di Indonesia pasti ada SPBU, pasti ada pengisian bensin, Pertamina, dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan mobil listrik, bayangkan kalau teman-teman di luar pulau yang tidak ada pengecasan umum. Apakah teman-teman akan membawa charger ataupun perlengkapan semodel itu, dan apakah teman-teman mau menunggu untuk mencharger mobil tersebut yang sampai berjam-jam? Dan yang pastinya harga jual kembalinya itu tergantung dengan daya baterainya. Contoh halnya yang kita gunakan handphone pasti masanya hanya 4-5 tahun, dikarenakan baterai ataupun listrik udah pasti ada umurnya. Namun motor yang kita gunakan belasan tahun sampai puluhan tahun itu masih bisa kita lihat motor-motor tua di jalan raya, karena itu menggunakan mesin konvensional, teman-teman. Nah, ini yang paling penting. Kalau teman-teman menggunakan mobil unit Toyota, sudah pasti komponen-komponen spare part-nya tidak susah dicari. Kalau ada kerusakan, sudah pasti mudah menggantinya. Bahkan bisa menggunakan yang KW2, KW1, bahkan KW Super. Nggak harus yang original. Dicarinya pun mudah. Coba teman-teman menggunakan mobil yang import, brand baru, ataupun menggunakan mobil listrik yang seketika rusak, teman-teman harus mengerogoh kocek sampai nominal yang sangat besar, dan bahkan bisa jadi indennya berapa lama, harus impor lagi dari negara pembuatan mobil tersebut. Itu sangat merepotkan tentunya. Kalau saya sudah pasti memahami kalau Bapak dan Ibu sudah mengerti tentang hal-hal seperti ini sebelumnya.